pagi kelas 8 semuanya. Saat ini kita masih membahas tentang bab terakhir, semangat dan komitmen kebangsaan. Ya, kemarin sudah saya berikan tugas ya dari tentang gambar-gambar dari apa itu bentuk-bentuk semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh para pendiri negara. Ya, contohnya pada masa sebelum pergerakan nasional. Kalian itu sudah saya tugaskan. Kedua, masa pergerakan nasional. Ya, bagaimana bentuk perjuangan atau bentuk persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada saat itu. Ya, sekarang kita akan membahas ya di dalam semangat dan komitmen kebangsaan. Kita akan membahas materinya yaitu tentang negara kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan. Ya, kalau kita berbicara tentang negara Indonesia sebagai negara kesatuan, saya akan berikan suatu gambar. Ya, ini adalah suatu gambar. Ya, ini adalah peta Indonesia. Ya, kalau kita lihat Indonesia itu terdiri dari 34 provinsi. Ya, dari Sabang sampai Merauke terbentang. Ya, di bawahnya ada dari berbagai provinsi. Tentunya kita setiap daerah atau provinsi itu memiliki suku bangsa masing-masing. Setiap daerah atau setiap provinsi itu memiliki suku bangsa berbeda-beda. Ya, kita saat ini memiliki sekitar 17.000 lebih suku bangsa yang ada di Indonesia. Ya, bukankah ini adalah suatu kekayaan bangsa Indonesia dengan keberagaman suku, agama, budaya, dan wilayah yang sangat luas. Seperti itu. Ya. Kita berbicara negara kesatuan. Ini tentunya ada hukumnya di dalam pasal 1 berbunyi ya di dalam undang-undang pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan kesatuan ya yang berbentuk republik. Ya, ini menyatakan bahwa ini ada hukumnya ya. Oke. Di sini diawali dengan pemahaman bahwa apa itu negara kesatuan. Ya, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas, ya, terdiri dari berbagai suku bangsa, ya, itu adalah merupakan satu kesatuan, seperti itu, ya. Kesatuan itu dapat dipandang dari 4 segi, yaitu ya dari segi Indonesia sebagai kesatuan politik. Ya, sebagai kesatuan politik artinya apa? Ya, kita tahu bahwa negara kesatuan Republik Indonesia meletakkan Pancasila sebagai dasar dan falsafah serta ideologi bangsa dan negara ya yang untuk apa sih tujuannya? Untuk mengarahkan suatu bangsa mencapai tujuan suatu negara. Ya, ini adalah Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun saat ini. Ya, kalau ada yang merubah Pancasila berarti menghancurkan suatu negara itu sendiri. Ya, bahwa secara psikologis bangsa Indonesia harus merasa bahwa mereka itu adalah senasib sepenanggungan, ya. Bahwa perjuangan Indonesia kita tahu tidak gampang untuk memperoleh suatu kemerdekaan. Ya, seperti itu. Untuk mencapai suatu kemerdekaan dibutuhkan dengan pengorbanan, dibutuhkan dengan air mata, ya, dibutuhkan dengan perjuangan yang sangat hebat pada saat itu, ya.
ditunjukkan oleh para pahlawan pada saat itu untuk merebut kemerdekaan. Ya, itu kesatuan politik. Yang kedua, Indonesia adalah sebagai satu kesatuan wilayah. Ya, artinya apa? Ya, di bahwa seluruh wilayah Indonesia dengan segala isi dan kekayaannya ya merupakan satu kesatuan wilayah yang artinya ya wilayah adalah sebagai wadah ya sebagai suatu wadah atau tempat ya ruang ya di mana bangsa Indonesia itu sendiri memiliki suatu yang namanya keberagaman ya seperti itu di dalamnya memiliki suatu keberagaman untuk dimana setiap warga negara itu bisa melakukan setiap kegiatannya ya wilayah atau adanya satu kesatuan wilayah atau tempat ya yang di dalamnya bahwa Indonesia itu setiap wilayah memiliki keberagaman suku agama masing-masing ya seperti itu. Oke, Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan dan keamanan artinya apa? Setiap warga negara Indonesia ya memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam suatu pemerintahan pada saat ini ya bahwa kita sebagai warga negara ya sama kedudukan kita baik itu pemerintah baik itu masyarakat kecil masyarakat menengah maupun masyarakat kaya itu di dalam suatu pemerintahan tidak dibeda-bedakan ya itu kita mempunyai kewajiban dan hak yang sama di dalam pemerintahan kita pada saat ini ya ada tercantum di dalam Undang-Undang 1945 tentang hak dan kewajiban warga negara ya kalau di dalam pemerintahan gimana cara kita ikut upaya bela negara pada saat ini ya bukan seperti masa penjajahan ya kita ikut berperang tidak ya saat ini bagaimana upaya bela negara kita itu bisa ditunjukkan dengan berbagai cara berbagai bentuk tidak usah lagi kalian itu ikut bela negara dengan cara berjuang seperti para pahlawan pada saat itu bawa peralatan perang dan sebagainya tidak ya saat ini bangsa Indonesia masih banyak terjajah ya terjajah dalam hal apa bukan dengan terjajah dengan para penjajah pada saat itu ya sekarang Indonesia bagaimana saat ini ya terjajah dengan apa ya contohnya dengan teknologi ya teknologi bisa memberikan dampak positif dan negatif pada saat ini ya apalagi terjajah oleh globalisasi pada saat ini ya yang merupakan ancaman-ancaman yang ada di Indonesia pada saat ini dalam berbagai bidang seperti itu ya cara kita untuk upaya bela negara itu seperti apa sih contohnya kalian bisa ikut bela negara itu dengan kalian sebagai pelajar bisa dengan kalian belajar dengan baik ikut belajar PKN dengan baik ya melakukan tugas kalian dengan baik seperti itu ya itu adalah cara bentuk bela negara contohnya seperti saya seorang guru ya apa yang dilakukan saya upaya bela negara ya saya sebagai guru adalah mendidik kalian ya memberikan wawasan ya tentang
bagaimana kalian menjadi warga negara yang baik pada saat ini. Seperti itu. Ya. Indonesia sebagai satu kesatuan ekonomi. Ya. Apa itu kesatuan ekonomi? Ya, bahwa kekayaan wilayah Nusantara itu ya sangat besar ternyata ya, kekayaan Indonesia itu ternyata sangat kaya seperti itu. Kalau kita tanpa kita sadari, Indonesia itu bagaimana cara memanfaatkan kekayaan Indonesia pada saat ini, ya. Apakah sudah merata dipergunakan pemanfaatannya? Apakah sudah digunakan sebaik mungkin kekayaan Indonesia pada saat ini? Ya, jangan hanya mengeruk. Kita tahu kekayaan Indonesia itu begitu banyak, jangan sampai setiap daerah tidak merasakan kemerataan dari adanya kekayaan yang ada di Indonesia pada saat ini, seperti itu. Ya. Maka bahwa setiap daerah itu tingkat perekonomiannya itu harus merata. Ya, jangan di daerah A miskin, di daerah B tidak, masih banyak kekurangan dan sebagainya. Itu menandakan bahwa Indonesia dalam pemanfaatan kekayaannya belum merata, seperti itu ya. Oke, ini Indonesia sebagai satu kesatuan sosial budaya. Oke, apa artinya? Ya, masyarakat Indonesia adalah, sekalipun terbentang wilayah kita dari Sabang sampai Merauke, tetapi masyarakat Indonesia itu tetap satu. Ya, satu kesatuan masyarakat yang dikatakan masyarakat kesatuan NKRI. Ya, tidak ada masyarakat, setiap daerah memang kita tahu ya, suku bangsa berbeda-beda, setiap daerah mempunyai ras masing-masing, suku bangsa, agama, ras, tetapi apa yang menyatukan kita yaitu adalah negara kita sendiri, yaitu negara Republik Indonesia ya. Merupakan ya bahwa masyarakatnya itu harus memiliki kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang, seperti itu ya. Kita tahu kebudayaannya itu beragam ya, beragam dari adat istiadat, dari tarian daerahnya, dari kebiasaannya itu sendiri, ya itulah yang membedakan. Tetapi di dalam kesatuan negara Republik Indonesia itu tetap satu, tidak ada perbedaan ya.